Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita mau menyampaikan masih pesan dari Eyang Gus Dur tanggal 9 April 22 jam 5,5 Eyang Gus Dur 8 Ramadan. Ini yang dibahas pertama, tanda-tanda mencapai umul kisab. Jadi ini yang Gus Dur menerangkan tanda-tanda orang-orang yang bisa mencapai perjalanan umul kisab. 12 tahun sebelumnya selalu amanah. Terus yang nomor 2, 12 tahun sebelumnya bisa menjaga 7 indera luar dalam atau indera luar dalam atau hidup sederhana. Intinya dari nomor 1, tanda-tanda orang-orang yang mencapai perjalanan umul kisab. 12 tahun sebelum meninggal dia itu selalu menjadi orang yang amanah. Segala-gala perjalanannya dia selalu menjadi orang amanah dan santun. Jadi dia tidak pernah berbuat yang mencelakakan atau mengecewakan orang lain. Terus yang nomor 2, 12 tahun sebelumnya bisa menjaga 7 indera luar dan 7 indera dalam, hidupnya sangat sederhana. Dia hidupnya selalu amanah, selalu penuh perhitungan, tapi dia tidak penuh perhitungan berarti dia itu orang bakhil, enggak. Diperhitungkan segala-galanya untuk dikembalikan di jalan Tuhan, untuk berjuang di jalan Tuhan. Rata-rata dari wali-wali Allah itu sarannya apa yang difasilitaskan kepada diri kita semua untuk sarana dikembalikan di jalan Allah lagi. Berarti harta yang kita miliki tidak dipamerkan di muka bumi, melainkan disedekahkan di jalan Allah, diperjuangkan di jalan-jalan Allah. Kita meninggal sudah tidak punya apa-apa, asal suci kembali suci, itu intinya. Kita dilahirkan tidak bawa apa-apa, keadaan suci, dan kita mati harus keadaan suci, tidak membawa materi bentuk apapun dan tidak meninggalkan materi dalam bentuk apapun yang sia-sia. Apabila diturunkan ya harus selalu dimandatkan, dan sisa-sisa yang dimandatkan keturunan harus diserahkan di jalan Tuhan sampai habis, tidak ada yang tersisa dalam bentuk yang sia-sia. Intinya di situ. Terus 3, hidupnya susah menerima sedekah. Ini tadi malam sudah dijabarkan, tapi ini sudah ganti tema, bentuknya sama. Jadi makan minum selalu terjaga. Intinya orang-orang yang mencapai tingkatan ini sampai makan minum seumpama disedekahi orang, dia selalu ditanyakan, dikontrol. Sebab orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ini seolah-olah dia dikasih makan, dikasih minum, selalu dikontrol. Asal usulnya dari bentuk apa, dari siapa, itu selalu dikontrol. Jadi makan minumnya selalu terjaga kesuciannya dan terjaga dari asal usul siapa yang memberi dan dari siapa, itu selalu dikontrol terus. Tidak semudah harus mendapat makanan langsung dimakan, tidak seperti itu. Benar-benar dikontrol.
Nomor 4, orang tersebut tidak ingat urusan dunia, selalu mengingat urusan akhirat. Jadi intinya orang tersebut selalu mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Itu yang dimaksud Eyang Gus Dur dalam pesannya, bentuknya seperti itu. Dia seolah-olah setiap waktu siang malam diperjuangkan demi urusan akhirat. Yang diperjuangkan untuk hidup dia adalah sangat kecil, sebab dia mempunyai keyakinan kita diberi hidup di muka bumi sudah diberi nas, takdir, qadar sesuai dengan janjinya Allah. Itu pasti terjadi. Jadi dia tidak usah berpikir urusan dunia, sebab segala urusan dunia itu sudah menjadi nas takdir, qadar, sudah menjadi nas Allah. Intinya di situ. Jadi kita selalu menghadap urusan alam akhirat. Sangat kecil dia mengingat urusan dunia. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan seperti ini, dia dengan mudahnya menerima petunjuk, menerima ilmu dari Allah. Dengan mudahnya dia berhubungan sesama roh, orang yang hidup maupun orang yang mati. Dia tidak ada batasan, sebab rohnya dia terjaga. Nomor 7, selalu menjaga nafsu, selalu meminta petunjuk hidup mati menuju surga. Jadi intinya dia siang malam selalu bisa menjaga nafsunya sendiri dan bisa menjaga dan selalu meminta petunjuk demi kehidupan maupun demi kematian. Intinya di situ. Dia selalu memohon petunjuk untuk menuju arah surga. Jadi orang-orang yang sudah mencapai seperti ini yang dipesankan oleh Gus Dur, orangnya sudah tertuntun. Ibaratnya mau berbuat apa, kita harus selalu apa, itu selalu tertuntun oleh petunjuk Allah. Tapi kadang-kadang dia kan wasilah rohnya para wali-wali Allah. Tidak langsung mendapat petunjuk, mendengar suara Allah, tidak, itu namanya tidak pas. Intinya, dia hatinya selalu bicara, hatinya selalu konsultasi dengan orang-orang yang sudah di alam sana. Yang dimaksud seperti itu, tidak langsung konsultasi dengan Allah, itu tidak pas, salah penafsirannya. Hatinya selalu konsultasi, hatinya selalu tertuntun hubungan antara roh manusia-manusia suci yang sudah di alam akhirat. Terus ini juga ada 2 pesan. 10 April tahun 22 jam 4.20 Eyang Gus Dur, 9 Ramadan, yang tadi kan 8, ini 2 malam berturut-turut baru bisa menyampaikan. Yang satu masalah tanya dan mengukur diri sendiri sebelum melihat orang lain. Lihatlah diri sendiri. Intinya yang dimaksud yang Gus Dur, sebelum kita mengukur kemampuan orang lain, ukurlah kemampuan kita sendiri. Jadi seolah-olah kita dilarang keras mengukur kemampuan orang lain, merendahkan orang lain. Ukurlah diri sendiri, intinya di situ. Jangan seolah-olah kita selalu melihat kekurangan orang lain atau kelebihan orang lain, melainkan diri kita itu selalu dikontrol, apa kekurangan kita, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus kita amalkan. Yang dimaksud seperti itu.
kita sangat dilarang mengukur urusan orang, mencampuri urusan orang lain. Justru orang-orang yang mencampuri urusan orang lain, dia akan disesatkan Allah dunia akhirat. Intinya seperti itu. Terus ini yang nomor 2, sebelum mengukur diri orang lain, hampir sama tapi arahnya tidak sama. Jadi kita selalu mengontrol, menggali kekurangan diri sendiri. Jangan sampai mengukur kekurangan orang lain. Apa yang menjadi kekurangan diri sendiri selalu diperbaiki, selalu dicari. Jangan sampai mencari kekurangan orang lain, kekurangan diri sendiri tidak diketahui. Jangan mengkafirkan orang lain, kafirnya kita sendiri tidak diperhatikan. Yang dimaksud seperti itu. Terus sebelum yang nomor 3, sebelum melihat benar atau salah orang lain, diri sendiri. Ini kok hampir sama yang saya maksud ini. Kemungkinan semuanya itu intinya jangan menyalahkan orang, jangan mengukur orang, jangan menghujat orang. Intinya kita hidup selalu meluruskan diri sendiri, tidak usah melihat kekurangan orang lain. Itu 7 petunjuk itu hampir sama arahnya. Terus jangan menghujat orang lain, hujatlah diri sendiri. Berarti intinya dari ke-7-7-nya ini adalah jangan sampai kita itu melihat kekurangan orang lain atau kesalahan orang lain, kafirnya orang lain. Kekurangan dan kekafiran kita sendiri harus selalu dikontrol. Kadang-kadang mengkafirkan orang lain, tapi kafirnya kita sendiri tidak tahu. Kekurangan orang lain selalu dicari, tapi kekurangan diri sendiri tidak pernah diketahui. Intinya di situ. Hampir sama 7 petunjuk ini. Yang kecewakan orang, intinya kita diri sendiri. Intinya kita di dalam hidup jangan sampai mengecewakan orang lain. Dan selalu dicari kekurangan kita diri sendiri apa. Jangan sampai mengecewakan orang lain. Intinya di situ. Terus kita sesama hidup di dalam masyarakat terus mengecewakan orang, itu sangat tidak pas. Harus dicari kekurangan kita, jangan sampai mengecewakan orang lain. Sebab kalau kita dikecewakan, kita kan sakit hati, maka kita tidak boleh dalam bentuk seperti itu. Selalu diluruskan dan dicari kekurangan diri sendiri. Lihatlah, selalu menghadap akhirat, jangan sampai menjadi orang yang gila materi. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita harus selalu melihat urusan akhirat, jangan sampai kita seolah-olah gila materi. Intinya kita diberi fasilitas banyak, ya juga harus dikembalikan kepada Allah. Ini termasuk jawabannya yang di atas tadi. Boleh menjadi orang kaya, orang sukses, tapi kaya dan suksesnya kita harus dikembalikan di jalan Allah. Sebab kalau ada yang tersisa, intinya kita malah nanti di akhirat menjadi siksa. Intinya di situ. Maka pesan-pesan dari Eyang Gus Dur ini sebenarnya adalah sebagai peringatan bagi kita semua. Jangan sampai menjadi orang yang suka menggunjing, menghujat orang lain, tapi diri sendiri malah lebih jelek daripada orang yang dihujat. Intinya di situ. Emang dia pada waktu semasa hidupnya banyak terjadi seperti itu. Selalu mendapat hujatan. Tapi orang-orang yang menghujat rata-rata malah lebih jelek daripada dia. Intinya di situ.
maka kita menjadi orang yang hidupnya sangat sederhana, jangan sampai terjadi dalam bentuk-bentuk seperti itu. Jadilah orang yang sangat sederhana, menjadi orang-orang yang amanah, akhlakul karimah. Intinya jangan sampai menjadi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat munafik, sifat syirik dan seterusnya. Itu jangan sampai, kita harus selalu hati-hati. Kita adalah berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan guru-guru mursyid yang sudah mengajar pada kita semua. Saya kira cukup sekian, menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.